Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah yang berpotensi di bidang pertambangan karena terdapat banyak tanah yang mengandung mineral biji timah yang telah dikenal luas sebagai penghasil timah putih atau tanum di pasar internasional dengan merek Bangka Tin. Penambangan timahnya sebagian besar diusahakan oleh perusahaan besar yaitu PT Tambang Timah Tbk. Mengutip dari detikek.com pada 27 April 2021, bukan rahasia lagi bahwa Bangka merupakan pulau dengan cadangan timah terbesar di dunia. Meski sudah dikeruk lebih dari 3 abad sejak masa kejayaan Sultan Palembang pada tahun 1671 hingga sekarang, cadangan timah di pulau ini masih sangat berlimpah. Di balik dari masalah pertambangan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki luas wilayah perairan laut sebesar 65.300 km dan panjang garis pantai 1.200 km. Dengan kondisi demikian, Provinsi Bangka Belitung tentunya menyimpan potensi perikanan yang cukup beragam dan jumlahnya yang besar. Pemanfaatan potensi perikanan diharapkan mempercepat pembangunan terutama ekonomi perikanan yang berkelanjutan, namun harus memperhatikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan. Produksi perikanan tangkap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 5,75%. Dikutip dari Jurnal Akuatik, Jurnal Sumber Daya Perairan 2014, selain perikanan, sektor unggulan dari Kabupaten Bangka Belitung adalah pariwisata dan penambangannya. Namun sisa dari penambangan timah atau taling mengandung logam berat sisa penambangan timah. Hal ini diklaim dapat mencemari habitat karena terdapat logam berat non-esensial dan pada tingkat tertentu menjadi logam beracun bagi organisme hidup. Kegiatan penambangan timah menghasilkan limbah yang langsung dibuang ke perairan setelah tahapan pencucian. Menurut Anggoro, masuknya limbah secara terus-menerus ke perairan pesisir dapat menyebabkan pengaruh negatif masuknya limbah di wilayah pesisir secara terus-menerus. Hal ini akan mengalami pemekatan dan terakumulasi di dalam ekosistem perairan. Adanya kandungan pencemaran tersebut tentunya sangat berbahaya jika diserap oleh habitat yang ada di perairan dan juga tubuh manusia. Dengan begitu, adanya kegiatan penambangan yang dioperasikan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku akan sangat berakibat fatal bagi sekitarnya. Penambangan yang terlalu dekat dengan pesisir pantai sangat berdampak pada kegiatan nelayan menjadi terhambat dan hal ini pun berdampak pada destinasi wisata di Bangka, salah satunya Pantai Matras. Sejak Juli 2019, efek dari adanya aktivitas kapal isap produksi di tengah laut mulai dirasakan wisatawan. Wisatawan lokal yang berlibur bersama keluarga mengeluh karena kondisi air pada objek wisata pantai tidak jernih. Air laut berwarna coklat, keruh dan kotor akibat dari limbah yang ditimbulkan penambangan timah tersebut yang mengandung zat-zat berbahaya jika diserap secara aktif. Akibatnya, wisatawan yang nekat mandi di pantai mengalami gatal-gatal dan iritasi ataupun gangguan lainnya. Isu yang ada di masyarakat mengapa menolak untuk pertambangan di laut adalah masyarakat menilai bahwa penambangan di laut dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang ada di dalam laut. Selain itu, masyarakat pesisir pantai pun terancam tak dapat melaut lagi karena tak dapat melaut dengan jauh karena terbatasnya alat perlengkapan melaut. Masyarakat yang sebelumnya dapat mengekspor ikan karang, udang, lobster ataupun kepiting. Namun, ketika hadirnya penambangan timah di laut ini berakibat merusak lingkungan laut dan aktivitas para nelayan dalam mencari makan. Dapat kita ambil contoh dari kasus penambangan timah di Pantai Matras, Sungai Liat, Bangka Belitung pada tahun 2020. Sejumlah kapal isap produksi tidak seharusnya beroperasi di kawasan destinasi wisata. Penambangan yang memiliki jarak yang terlalu dekat dengan bibir pantai, dan seperti yang kita ketahui bahwa Pantai Matras adalah kawasan objek destinasi wisata Bangka Belitung. Dengan dampak yang ditimbulkan oleh penambangan ilegal tersebut, masyarakat menggelar aksi penolakan terhadap kapal isap produksi agar tangkapan ikan nelayan melimpah. Hal ini menyangkut kehidupan masyarakat pesisir sebagai nelayan demi kenyamanan dan kesejahteraan hidup masyarakat jangka panjang.
Penolakan kapal induk produksi yang diresahkan oleh masyarakat didukung oleh tim Komisi 4 DPR yang dipimpin oleh Deddy Mulyadi. Pertemuan antara masyarakat, pemerintah, dan para penambang dipertemukan agar permasalahan penambang timah secara liar dan ilegal itu untuk ditertibkan.